dan harapan Bimbel Konstanta, ya. Video ini menjadi trigger buat kawan-kawan semua untuk mempelajari kembali materi tes wawasan kebangsaan terkait sistem politik Indonesia, sehingga pemahaman teman-teman semua itu bisa dipakai untuk menganalisa soal-soal HOTS tadi. Jadi higher order thinking skill ini agak sulit menurut saya, atau bahkan hampir tidak mungkin bisa dilakukan, ya, menganalisa, memahami jika tidak ada pengetahuan dasar terhadap materi tersebut. Jadi materi-materi yang kami sampaikan ini adalah materi-materi pengetahuan dasarnya, sehingga nanti pada saat bertemu dengan soal-soal HOTS kita bisa memaknai soal-soal tersebut, memahami soal-soal tersebut, menganalisa soal-soal tersebut dengan pengetahuan dasar yang ada di dalam pemikiran kita, sehingga tidak mengambil kesimpulan yang keliru. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Bimbel Online Konstanta. Hari ini kita akan bicara tentang tes wawasan kebangsaan, tentang sistem politik Indonesia. Salah satu materi yang cukup penting karena memang bicara tentang konten-konten persiapan kita untuk mengikuti seleksi kemampuan dasar, baik sekolah kedinasan maupun tes CPNS. Ya, teman-teman semuanya, materi ini relatif sering muncul juga dalam soal-soal TWK, bicara tentang bagaimana sistem perpolitikan Indonesia yang menjadi suatu bagian wawasan tentang kebangsaan, ya. Nanti kita akan bicara tentang sistem politik Indonesia dan sebagian tentunya berkaitan dengan sejarah politik Indonesia. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti di video-video berikutnya kita akan buat sesi khusus untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Tapi sebelum itu, ada baiknya untuk kawan-kawan semuanya, Sobat Konstanta, klik like, komen, dan share, ya. Dan jangan lupa nanti kalau udah jadi subscriber, tolong bunyiin loncengnya ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, kita langsung saja ke materinya. Sistem politik Indonesia. Ini kita bicara soal pengertian definisi ya, biar kita paham gitu tentang terminologi yang kita gunakan. Sistem menurut Pamuji di tahun 1981 merupakan suatu kebulatan atau suatu keseluruhan atau suatu hal yang terpadu, kok yang kompleks dan terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian segmen-segmen yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh, terpadu deh, integrated. Sistem juga dapat diartikan sebagai sebuah kerjasama suatu kelompok yang saling berkaitan secara utuh. Jadi ada hubungan antara part-part atau bagian-bagian atau sub-sub sistem yang ada di bawahnya. Nah, pemerintah Indonesia adalah suatu contoh sistem yang amat sangat besar. Bisa bayangin ya, satu pemerintah pusat, ada 34 pemerintah provinsi, dan ada lebih dari 500 pemerintah kabupaten dan kota. Bisa luar biasa itu. Itulah suatu sistem yang sangat besar sekali. Nah, definisi politik ya. Ini ada teman-teman yang anak-anak muda yang melek politik harus tahu juga ya definisinya gitu ya. Jadi jangan bias kita. Nah, asal mula kata politik berasal dari kata polis ya, dari kata polis yang berarti negara kota. Dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama. Dalam hubungan itu timbul ada aturan-aturan, ada norma-norma, ada kewenangan, dan pada akhirnya ada kewenang atau kekuasaan. Nah, politik juga dapat diartikan sebagai sebuah wisdom atau kebijaksanaan, kekuatan, dan kekuasaan pemerintah. Jadi bicara soal politik itu bicara soal kekuasaan ya, menginfluence orang untuk dapat kekuasaan atau kepentingan. Jadi apa sih sebenarnya sistem politik?
Sistem politik kalau kita gabungkan nih definisi-definisi yang muncul, maka kita bisa mengambil sebuah simpulan yang baru, yang itu artinya adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsinya yang bekerja dalam satu unit-unit ya, atau suatu kesatuan. Dalam hal ini bicara tentang masyarakat atau sebuah negara. Ada beberapa sebenarnya definisi mengenai sistem politik. Ada menurut Almond bilang sistem politik itu interaksi ya, yang terjadi di dalam masyarakat yang merdeka menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Jadi penyatuan dan penyesuaian. Sementara menurut Rusadi, sistem politik itu sebuah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik kita yang ada hubungannya satu dengan yang lain dan menunjukkan suatu proses yang selaras atau langgeng. Begitu kurang lebih. Nah, pengertian sistem politik di Indonesia, sistem politik di Indonesia artinya adalah kumpulan keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan dan pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritas. Karena nggak mungkin bisa diselesaikan semuanya dalam waktu cepat dan sekaligus, nggak mungkin. Jadi harus ada skala prioritas. Sistem politik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional, maka harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di Indonesia sendiri sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi. Jadi kalau ditanya apa sistem politik Indonesia, jawabannya demokrasi. Ya, demokrasi apa? Demokrasi yang menjiwai nilai-nilai Pancasila yang kita sudah bahas ya, materi Pancasila di materi yang sebelumnya. Yakni sebuah sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Nah, itu jadinya yang apa ya nih? Itulah pengertian sistem politik Indonesia kita. Prinsip sistem politik demokrasi Indonesia. Tadi kita udah nyatakan sebelumnya bahwa sistem politik Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Kemudian muncul pertanyaan, apa prinsip-prinsipnya dalam menjalankan sistem politik demokrasi tersebut, demokrasi Pancasila tersebut? Yang pertama, ini ada 6 hal ya. 6 hal ini kayaknya perlu dihafal juga nanti biar bisa jadi bahan untuk pemahaman tingkat lanjut atau higher order thinking skill dalam penyelesaian soal-soal tes wawasan kebangsaan. Yang pertama, negara berdasarkan atas hukum. Jadi panglimanya itu hukum, bukan politik. Yang kedua, pemerintah berdasarkan konstitusi. Jadi kelembagaan, langkah-langkah yang diambil itu harus berselaras atau tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Yang ketiga, jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu. Jadi kita tidak menganut paham liberalisme di mana liberalisme mutlak ya, di mana setiap individu tuh bebas melakukan apa aja. Enggak bisa begitu. Kita bebas melakukan hal-hal selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum positif atau norma-norma yang ada di lingkungan kita atau di negara kita. Nomor 4, pemerintahan mayoritas. Nah, ini pemerintahan mayoritas ini adalah konsekuensi dari demokrasi itu sendiri. Ya, demokrasi itu sendiri memungkinkan adanya kelompok mayoritas menang dalam pemilu misalnya seperti itu ya. Yang kelima, pemilu yang bebas. Nah, pemilu itu harus bebas. Di beberapa nomenklatur ditambah dengan kalimat jurdil, jujur dan adil. Ada juga namanya luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Nah ini, tetapi yang paling pokok adalah pemilu itu bebas ya. Nomor 6, parpol lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Nah, tidak pernah ada dalam sejarah perpolitikan Indonesia parpol itu cuma satu ya, setelah merdeka tentunya ya. Ada yang 3, yang paling sedikit 3 di zaman Orde Baru, selebihnya banyak sekali, ada 48 tahun 99, kemudian tereduksi berkurang ya, sehingga akhirnya ada beberapa belasan gitu ya, belasan partai politik termasuk partai politik lokal yang ada di Aceh. Nah, sistem politik demokrasi akan rusak jika salah satu komponennya tidak berjalan atau ditiadakan. Paham ya? Kita masuk ke
Next, materi berikutnya. Sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sistem politik Indonesia mengalami banyak sekali perubahan. Setelah ada amandemen 1945. Amandemen terakhir itu ada di tahun 2002. Ya, ada di fase pemerintahan periode pertama setelah reformasi, ya. Sistem politik Indonesia sebelum amandemen. Sebelum amandemen ya. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Hal itu berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR. Ini sebelum ada amandemen. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, ini masih tetap ya. Undang-Undang 1945 adalah konstitusi negara yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antar lembaga-lembaga negara. Undang-Undang 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Nanti setelah amandemen itu ada beberapa yang berubah. Perhatikan. Ya, nanti diperhatikan. Lembaga legislatif itu di waktu sebelum amandemen ya terdiri dari MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Waktu itu ada lembaga tertinggi negara. Dan di dalamnya ada juga anggota DPR. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden yang menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil presiden serta kabinet. Ada menteri-menteri punya departemen, ada yang tidak punya departemen, maksudnya non-departemen ya gitu. Lembaga yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman. Nah, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada saat itu sebagai lembaga kehakiman tinggi bersama-sama dengan badan-badan kehakiman lain yang berada di bawahnya. Perhatikan ya nanti apa yang bedanya nih. Setelah amandemen. Pertama nih, bentuk negara masih tetap kesatuan, ya. Masih tetap kesatuan dan berbentuk republik, masih sama nih poin yang pertama. Negara kesatuan berbentuk republik. Makanya ada istilah NKRI ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara kesatuan itu adalah bentuk negara, sementara republik adalah bentuk pemerintahan. Jadi jangan keliru ya. Oke, presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Nah, itu pemilu pertama yang memilih presiden secara langsung adalah pemilu tahun 2004 setelah reformasi ya maksudnya. Nah, presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen. Ya, karena dia dipilih langsung oleh rakyat, dia tidak bertanggung jawab kepada MPR. Ya, dalam arti ini adalah dia langsung bertanggung jawab kepada rakyat dalam artian bahwa presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR pada sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Dasar sebelum amandemen. Sebelum amandemen, presiden adalah mandatarisnya MPR. Nah, jadi tidak dapat mengubarkan parlemen. Presiden itu tidak bertanggung jawab pada parlemen dan juga tidak dapat membubarkan parlemen. DPA, nah Dewan Pertimbangan Agung, kalau kamu pernah baca Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen itu ada lembaga tinggi negara namanya DPA dan sekarang sudah ditiadakan ya, ditiadakan kelembagaan tersebut. Tapi kemudian dibentuk sebuah Dewan Pertimbangan yang berada langsung di bawah presiden. Jadi bukan lembaga tinggi negara lagi yang sejajar dengan presiden tetapi langsung di bawah presiden. Kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR. Meskipun pemerintah juga punya hak untuk mengusulkan undang-undang ya. Sistem politik Indonesia, ingat, sistem politik Indonesia terdiri dari 3 lembaga. Pertama eksekutif, 2 legislatif, 3 yudikatif. Eksekutif berarti dia mengeksekusi hak wewenangnya ya. Ada presiden di sana dan jajaran-jajarannya. Sementara legislatif bicara soal fungsi legislasi atau membuat aturan-aturan kan. Sementara yudikatif, aturan-aturan tadi yang sudah dibuat itu ditegakkan. Jadi yang mengukur menimbang adalah lembaga yudikatif. Oke, next. Lembaga eksekutif di Indonesia itu mencakup tadi seperti yang saya sampaikan, mencakup ke lembaga kepresidenan. Ya, lembaga kepresidenan itu mencakup presiden, wakil presiden dan kabinet yang ada di dalamnya. Ada menteri-menteri. Baik presiden maupun wakil presiden sama-sama dipilih oleh pemilih Indonesia dalam pemilihan umum, pemilihan presiden atau pilpres.
Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Jadi cuma bisa 2 kali masa jabatan. Ya, setelah itu sudah tidak bisa lagi menjabat dengan jabatan yang sama. Nah, yang kedua, lembaga legislatif di Indonesia. Lembaga legislatif di Indonesia itu yang pertama MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang berwenang menyusun atau mengubah undang-undang dasar dan melantik presiden. MPR ini sebenarnya adalah gabungan 2 organisasi ya, 2 kelembagaan yang lain pada saat ini. Ya, yang pertama adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan anggota partai politik, diusulkan oleh partai politik. Yang kedua adalah Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili masing-masing provinsi. Kalau di Amerika dia disebut sebagai senator di Amerika. Nah, MPR ini yang sering disebut dengan organisasi bicameral atau 2 rumah, 2 kamar. Itu tadi DPR dan MPR. Nah, yang kedua DPR. Ya, DPR. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, terdiri dari anggotanya lebih dari 500 anggota ya. Itu berubah jumlahnya. Ya, setiap periode pemilihan jumlahnya bisa berubah. Ya, pernah ada jumlahnya 560 anggota. Kalau sekarang itu pemilihan pemilu terakhir di tahun 2019, jumlah anggotanya 575 dari 80 daerah pemilihan. Bertugas membentuk, menyetujui undang-undang. Ya, ini legislasi. Yang kedua, menghitung anggaran tahunan bersama presiden dan mengawasi pelaksanaan undang-undang. Ini bicara soal budget. Ya, hak budget dan juga pengawasan. Jadi ada 3 fungsi dari legislasi, kemudian budget, yang ketiga adalah pengawasan. DPD yang kedua, ya, lembaga berikutnya adalah DPD. Lembaga berikutnya adalah DPD. DPD menangani keputusan, undang-undang, dan isu-isu yang memang berhubungan khusus dengan daerah. Ya, dengan keberadaannya harapannya mampu meningkatkan perwakilan daerah di tingkat nasional. Jadi anggota DPD ini kan bukan mewakili partai politik, dia mewakili masing-masing daerah. 30 lebih provinsi yang ada di Indonesia itu punya wakilnya masing-masing. Oke, yang berikutnya lembaga yudikatif di Indonesia. Yang dimaksud lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah mahkamah tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Agung adalah pengadilan paling tinggi dalam proses naik banding atau kasasi juga nanti ya ujungnya. Ujungnya ada kasasi dan juga menangani sengketa di pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Ada pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri, ini paling bawah. Tahun 2003 sebuah mahkamah baru dibentuk, namanya MK, Mahkamah Konstitusi. Sebagian besar kasus-kasus legal dapat ditangani pengadilan umum, di pengadilan administrasi, pengadilan agama, dan pengadilan militer. Jadi kalau ngomongin pengadilan atau mahkamah itu semuanya ada di rumah Mahkamah Agung, kecuali fungsi-fungsi yang ada di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya ada satu lagi lembaga yudikatif yang tercatat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, namanya Komisi Yudisial. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.